Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsal Mustahid dari Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Dian Nusantara. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep modal. Modal adalah sekumpulan uang ataupun barang yang bisa digunakan untuk dasar dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Modal adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau bisnis. Tanpa adanya modal, maka bisnis tidak bisa bergerak seperti seharusnya. Modal diperlukan dalam berbagai skala bisnis, mulai dari bisnis berskala besar ataupun berskala kecil. Jadi, modal adalah suatu aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana, aset, atau utang. Dan begitu, maka proses produksi hingga pemasaran bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu menurut para ahli. Bambang Rianto menjelaskan bahwa modal adalah suatu hasil produksi yang bisa dimanfaatkan kembali untuk diproduksi lebih lanjut. Mukijat menjelaskan bahwa modal adalah seluruh hal yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang meliputi uang tunai, kredit, hak dalam membuat, dan menjual suatu dalam bentuk paten, berbagai mesin, dan properti. Menurut Munawir, modal adalah nilai kekayaan perusahaan yang didapat dari pihak internal ataupun eksternal perusahaan, termasuk kekayaan yang diperoleh dari suatu hasil produksi perusahaan. Lauren J. Gitman berpendapat bahwa modal adalah suatu bentuk pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Andrew Mayo berpendapat bahwa modal adalah suatu bentuk instrumen utang yang digunakan dalam dana investor yang membeli dalam sekuritas utang. Di dalamnya terdapat dua jenis saham, yaitu saham biasa dan saham preferen. Yang selanjutnya yaitu sejarah modal. Dari kacamata sejarah, belum diketahui secara pasti sejak kapan istilah modal diperkenalkan. Namun satu hal yang dapat diperkirakan, bahwa setiap orang yang berdagang sejak zaman dahulu hingga sekarang pasti memerlukan modal. Modal tersebut bisa didapatkan melalui bekerja dengan berburu, belajar, bersair, bercocok tanam, menambang, bekerja di perusahaan orang, dan sebagainya. Kemudian modal tersebut dijual atau dibarter dengan sesuatu yang takarannya lebih setara atau lebih tinggi atau diolah terlebih dahulu. Dari modal yang terkumpul, seorang bisa melakukan kegiatan bisnis. Terkadang seorang memiliki modal berupa skill dan hal-hal yang tidak bisa diungkapkan. Di sisi lain, ada orang lain yang memiliki modal berupa uang namun tidak bisa menjalankan bisnis, baik karena kesibukan ataupun tidak ahli di bidang bisnis tersebut. Maka dimulailah kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain untuk menjalankan bisnis bersama berdasarkan modal yang mereka miliki masing-masing. Jika kerjasama tersebut menyebar ke publik, maka muncullah pasar modal. Disebut pasar modal karena publik bisa menjadi pemodal sebuah perusahaan tanpa harus kenal dekat dengan pemilik bisnis. Yang selanjutnya yaitu jenis modal. Modal berdasarkan sumbernya ada modal eksternal dan internal. Modal berdasarkan pemiliknya ada modal sosial dan modal persorangan. Modal berdasarkan wujudnya ada modal abstrak atau modal pasif, dan modal konkret atau modal aktif. Berdasarkan sifatnya, modal ada modal tetap dan modal lancar. Yang selanjutnya yaitu manfaat modal. Yang pertama, membayar sewa tempat dalam menjalankan usaha. Yang kedua, penyedia bahan produksi. Yang ketiga, gaji pekerja. Yang keempat, melakukan proses produksi. Yang kelima, mengurus hak paten. Dan yang keenam, mengurus perizinan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu sumber modal. Yang pertama yaitu modal sendiri. Sumber utama dari modal sendiri adalah internal. Modal ini biasanya dihasilkan dari produksi yang sudah pernah dilakukan atau kekayaan dari pemilik perusahaan yang menjalankan usaha. Yang kedua, pinjam atau utang. Bambang Rianto menjelaskan bahwa modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan, modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Contoh pinjamannya yaitu pinjaman jangka pendek seperti rekening koran, kredit dari penjual, kredit dari pembeli, dan kredit wesel. Ada pinjaman jangka menengah seperti term loan dan leasing. Ada pinjaman jangka panjang terdiri dari pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Yang selanjutnya yaitu cara mendapatkan modal. Yang pertama yaitu tabungan pribadi. Yang kedua, menjual aset pribadi seperti motor, mobil, rumah, dan lain-lain. Yang ketiga, mencari dana dari seorang investor. Yang keempat yaitu mengandalkan hibah. Yang kelima yaitu patungan bersama. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.